Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Rusdi 212, channel baru Semangat Lama. Pada kesempatan kali ini, video yang ingin kami bagikan mengenai cara mengubah kondisi barang BMN di Sakti ataupun di Siman P2 terbaru di tahun 2025. Oke, sebelum kita mulai praktikan caranya, di sini ada catatan sedikit. Jadi, kawan-kawan atau Bapak Ibu, untuk mengubah kondisi barang ataupun aset BMN, prosesnya harus lewat aplikasi Sakti pada modul aset tetap. Setelah dilakukan perekaman di operator, seterusnya disetujui oleh validator dan approver aset tetap, otomatis nantinya akan terupdate dan terkoneksi pengubahannya di Siman P2. Silahkan cek secara berkala pada Siman P2. Oke, bagaimana cara mengubahnya di Sakti? Langsung saja kita gas, kita praktikkan caranya. Kita buka aplikasi Sakti dengan menggunakan user operator mode aset tetap. Di sini kawan-kawan atau Bapak Ibu, kami langsung login ke aplikasi Sakti dengan user operator aset tetap. Kita pilih menunya aset tetap, ROH, transaksi BMN. Kita pilih lagi pengubahan. Kita pilih lagi pengubahan kondisi. Ini pengubahan kondisi, kita klik. Selanjutnya, Bapak Ibu silahkan klik tombol rekam untuk merekam aset atau BMN yang ingin kita ngubah kondisinya. Kita klik tombol rekam. Oke. Di sini, Bapak Ibu, kita akan melakukan rincian aset yang ingin kita ngubah kondisinya. Untuk periode, silahkan nanti dipilih. Biasanya, jika periodenya normal, Bapak Ibu, kita pilih periode normal saja, bukan periode 13 atau periode 14. Kita pilih yang normal saja. Oke, kita lanjut mencari kode barang. Kita klik di sini. Oke, untuk mencari kode barang bisa menggunakan nama barang ataupun kode barang. Di sini kami contohkan menggunakan kode barang saja. Kita pilih yang ini. Filterannya, kita buka aset atau barang BMN yang ingin kita ngubah kondisinya. Misal ini hasil inventaris kemarin. Ada rak kayu yang semula baik menjadi rusak berat. Kita kopikan saja kodenya. Kita kembali ke aplikasi Sakti. Kita masukkan di bagian pencarian. Oke, jika kode barang kita masukkan benar, hasilnya akan muncul. Tinggal dipilih. Kita klik pilih. Oke. Di sini ada nomor urut pendaftaran atau NUP. Untuk NUP, Bapak Ibu silahkan nanti dilihat NUP-nya berapa. Lebih dari 1 atau 1. Ini akan kami contohkan terlebih dahulu yang NUP-nya 1. Nanti akan kami contohkan NUP-nya yang lebih dari 1. Di sini Bapak Ibu kami contohkan NUP-nya 1 terlebih dahulu, NUP 8 yang ini. Nanti akan kami contohkan yang NUP-nya lebih dari 1 atau barangnya lebih dari 1. 1 NUP. Untuk NUP 1, Bapak Ibu silakan dimasukkan nanti NUP-nya berapa. Di sini tadi NUP-nya 8. Akhirnya tentunya sama 8 karena cuma 1 NUP. Oke, otomatis nanti tanggal perolehannya akan muncul. Kita lanjut ke bagian tanggal pembukuan. Tanggal pembukuan setelah disesuaikan. Tanggal perekamannya, mau tanggal saat melakukan perekaman, misal tanggal hari ini. Oke, berikutnya di bagian kondisi aset, silakan disesuaikan pengubahannya. Di sini kami contohkan dari baik menjadi rusak berat, sesuai hasil inventaris tadi. Di bagian nomor dasar koreksi dan tanggal dasar koreksi, ini tergantung nanti satker masing-masing apa dasarnya. Bisa menggunakan surat pernyataan, surat keterangan, atau surat yang lainnya, atau bisa juga menggunakan surat berita acara hasil inventarisasi. Di sini kami contohkan menggunakan surat hasil inventarisasi BMN atau berita acara. Ada nomor suratnya biasanya, kita copy paste saja.
Jadi untuk dasarnya silahkan disesuaikan dengan satker masing-masing, bisa surat pernyataan, surat keterangan, atau surat yang lainnya. Atau bisa juga tadi surat dari inventarisasi berita acara. Kita masukkan Bapak Ibu tanggalnya, silahkan dilihat tanggal suratnya berapa, tanggal dasar koreksinya. Ini tanggal 21 bulan Oktober 2025 ini. Selanjutnya, jika dirasa benar isiannya, tinggal klik simpan. Kita klik ya. Oke, proses simpan data Bapak Ibu. Di sini sebelum kita lakukan persetujuan oleh validator dan approver, kita contohkan lagi, kita rekam satu yang lebih dari satu knob-nya. Yang knob-nya banyak, misal 2, 3, dan seterusnya. Kita contohkan satu lagi, kita klik rekam kembali. Yang ini. Kita cari lagi Bapak Ibu untuk pengemudinya, tetap pengemudi normal. Kode barangnya kita cari, misal tadi barangnya tetap sama, rak kayu yang ini. Kita gunakan kode barang pencariannya. Oke, kita pilih jika sudah muncul. Di sini Bapak Ibu ada knob awal dan knob akhirnya, karena knobnya tadi lebih dari satu, misal 2, 3, dan seterusnya, intinya lebih dari satu. Untuk yang lebih dari satu, Bapak Ibu perhatikan nanti tanggal pengulihannya dan nama barangnya. Jika nanti tanggal pengulihan dan nama barangnya beda, Bapak Ibu tidak boleh dijadikan lebih dari satu, harus diinput satu-satu. Coba perhatikan di sini, ini kode barangnya jelas sama, sudah. Nama barangnya juga sama, rak kayu. Jika nantinya Bapak Ibu ada mereknya, diusahakan mereknya juga sama. Dan pastikan juga tanggal pengulihannya tanggal yang sama. Semuanya harus sama, baik tanggal, bulan, dan tahun. Jika nantinya tidak sama, Bapak Ibu tidak bisa diinput lebih dari satu knob. Di sini kami contohkan cuma 2 knob, 6 dan 7. Kita masukkan Bapak Ibu knob-nya dari awal 6 dan 7. Oke, otomatis nanti tanggal pengulihannya muncul. Jadi tadi pastikan tanggal pengulihannya harus sama jika ingin masukkan lebih dari satu knob. Begitu juga dengan nama barangnya, mereknya jika ada. Kita lanjut, tanggal pembukaannya sama, tanggal hari ini 23, berubah menjadi rusak berat. Nomor dasar koreksi masih sama, berdasarkan berita acara inventaris. Tanggalnya tanggal 21 sesuai dengan surat dasarnya. Kita klik simpan. Kita klik iya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, kita lakukan proses persetujuan. Normalnya Bapak Ibu, proses persetujuannya ada 2 tahapan. Tahap pertama nantinya melalui validator aset, selanjutnya dilanjutkan dengan approval aset. Silahkan nanti dicari role-nya itu validator aset siapa, approval siapa. Di sini untuk validator aset kami menggunakan role kepala urusan tata usaha. Jadi intinya silahkan dicari validator aset. Kita masuk ke bagian aset tetap, Bapak Ibu, jika sudah login ke validator aset, masuk ke persetujuan, klik validasi. Kita ulangi, kita masuk aset tetap, persetujuan, validasi. Kita tunggu, ini sedikit lambat mengambil data. Oke, ini sudah muncul. Berikutnya, tinggal dicentang. Jika lebih dari satu, silahkan centang semua. Tinggal klik validasi. Ditunggu prosesnya sampai dengan tersimpan. Baru nanti lanjut terakhir ke approval. Approval biasanya yang megang pengelolanya bisa PPK ataupun kuasa pengguna anggaran. Intinya tergantung di satker masing-masing. Di tempat kami yang megang pengelolanya approval PPK dan KPA. Oke, ini kami masuk sebagai approval Bapak Ibu, approval aset. Di approval aset Bapak Ibu sama menunya di aset tetap, di bagian persetujuan,
dan persetujuan transaksi. Tadi untuk validator, validasi, pengupah, persetujuan transaksi. Itu saja bedanya. Ini Bapak Ibu pasti akan muncul asetnya jika sudah dilakukan validasi oleh validator aset tadi. Jika nantinya belum muncul Bapak Ibu, kemungkinan belum dilakukan validasi oleh validator aset. Kita centang saja sama seperti di validator tadi. Dia pengupah, pengakuannya juga sama, tinggal klik setujui. Oke, ditunggu prosesnya sampai tersimpan datanya. Oke, sudah berhasil Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, silahkan nanti dicek disiman P2 secara berkala. Biasanya terupdate bisa 3 jam, 6 jam, dan seterusnya. Intinya silahkan dicek disiman P2. Untuk mencek disiman P2, silahkan nanti masuk ke daftar aset yang aktif, hingga dicari di filter asetnya yang mana, hingga di-download Excel-nya, dilihat nanti kondisinya apakah berubah atau belum. Dan juga nantinya Bapak Ibu bisa juga jika ingin dihentikan penggunaannya, bisa sekaligus nanti Bapak Ibu hentikan penggunaannya. Untuk penghentian penggunaan Bapak Ibu nanti akan kami sampaikan pada video kami yang lain. Jadi kami cukupkan untuk pengubahan kondisi saja terlebih dahulu. Untuk penghentian penggunaan, jika ingin dihentikan, nanti akan kami sampaikan pada video kami yang lain. Jadi syaratnya untuk bisa dihentikan penggunaan, tentunya barangnya dalam keadaan rusak berat dan sudah dicek, sudah dilihat, sudah dilakukan inventaris bahwa barangnya tidak bisa lagi digunakan atau pemeliharannya lebih mahal jika kita tetap gunakan sebagai kegiatan atau barang operasional. Oke, kira-kira seperti itu saja Bapak Ibu. Jadi pada intinya kami mohon maaf jika dalam penjelasan kami ada yang kurang berkenan ataupun ada yang salah dalam kami menyampaikan. Akhirnya inti dari segala inti kita sudah ucapkan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.